Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Saat ini kita berada di hari Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021. Apa kabar semua? Semoga sehat dan baik. Ya, kasih Tuhan tetap terpancar dalam hidup kita, dan percayalah kita mampu melewati dan menjalani kehidupan ini karena kasih-Nya yang agung. Baik, kita tentu rindu untuk membaca firman-Nya. Mari menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Kami sadar bahwa Engkau begitu baik. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Karuniakan hikmat agar firman yang kami baca sungguh mengambil bagian dalam hidup kami. Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 15 sampai ayat 23 kita akan baca dan renungkan pada kesempatan yang indah ini. 2 Samuel pasal 6 ayat 15 sampai 23. Kata firman Tuhan, Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh hayalak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal bin Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-menari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang indah ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita bahagiaku, bahagiamu, kaparanuanku, kamasananganmu. Sahabat-sahabat Kristus yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita lakukan saat kita sangat bahagia? Ya, ada orang yang akan melompat-lompat, menari-nari, dan berteriak kegirangan. Kita akan mengekspresikan kebahagiaan kita sebagai tanda bahwa kita sungguh menikmati momen tersebut. Saudara-saudara yang kekasih, begitu pula lah kira-kira yang dialami oleh Raja Daud saat tabut Tuhan diangkat masuk Yerusalem.
Daud dan segenap bangsa mengiringinya dengan sorak-sorak dan bunyi sangkakala. Bahkan saudara-saudara, dikatakan dalam bacaan kita bahwa Mikal, anak perempuan Saul, melihat Raja Daud melompat-lompat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Saudara, Daud sungguh tidak segan-segan mengekspresikan kebahagiaannya dan syukurnya kepada Tuhan. Daud sadar bahwa dengan diangkatnya tabut Tuhan ke Yerusalem, itu menjadi tanda bahwa Tuhan pun ada bersama-sama dengan umat Israel. Kebahagiaannya ini pun tidak hanya dinikmatinya sendiri, namun bangsa Israel pun turut merasakannya. Saudara, Raja Daud membagikan seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis kepada seluruh halayak ramai. Seakan Daud mau mengumumkan bahwa biarlah kebahagiaanku ini juga menjadi kebahagiaanmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyambut berkat Tuhan dalam hidup kita dengan penuh sukacita? Atau jangan-jangan banyak dari kita yang tidak tahu bersyukur atau hanya menikmati apa yang ada pada diri kita saja? Hari ini saudara, Raja Daud memberi contoh tentang bagaimana seharusnya kita menyambut berkat Tuhan dalam hidup kita, lalu belajar berbagi berkat dengan orang lain. Karena jika demikian, maka bahagian kita juga menjadi bahagian orang lain. Tentu dengan menikmati berkat Tuhan, kasih Tuhan, kita berbagi, itu membuat kita bahagia, sesama kita pun juga bahagia. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Berkat-Mu kami nikmati, sukacita kami rasakan. Tentu di sekitar kami pun juga kami ingin agar mereka boleh menikmati sukacita dari Tuhan. Kiranya semuanya ini akan terus mengambil bagian dalam hidup kami. Bapa, kami menyerahkan diri kami dalam kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami, keluarga kami, Tuhan berkati, pekerjaan kami Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi akan terus mengasihi kami. Tuhan, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan sakit, khusus mereka yang terpapar karena penyebaran virus COVID-19. Sayangi mereka, kuatkan mereka, dan pulihkanlah mereka. Bahkan juga yang berduka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan juga selalu menghibur mereka. Engkau juga Tuhan memberkati perjuangan pemerintah kami untuk terus memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Biarlah kasih-Mu tetap nyata bagi mereka. Mereka berjuang, Tuhan memberkati, kiranya mereka dapat menekan untuk lonjakan dari penyebaran virus ini. Bahkan juga ekonomi negara kami Tuhan pulihkan, biar semakin baik ke depan. Dan juga Engkau memberkati untuk semua masyarakat agar dapat mengikuti vaksin dan juga boleh mengambil bagian dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Pulihkan kota kami, bangsa kami, penduduk di muka bumi ini, agar kami semua boleh hidup dalam keadaan normal kembali. Terima kasih Bapa, peliharakan kami untuk hari ini. Semoga kami lewati dalam sukacita dan damai Tuhan. Ampuni dosa kami. Dengarkan kami yang berseru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Semoga firman-Nya menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap semangat, terus berjuang untuk mendapatkan tubuh yang kuat dan sehat. Kasih Tuhan bersamamu. Salam sehat.